Kalau kamu nulis data di kertas dan pengen menghapusnya, ya tinggal dihapus aja pakai penghapus atau dibakar sekalian sama kertasnya. Tapi kalau data di komputer dihapus, kemana perginya? Ya ke recycle bin. Tapi kalau dari recycle bin dihapus, hilangnya kemana? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita perlu tahu dulu apa itu data. Dan kalau kalian sudah pernah nonton videoku yang ini, maka kalian bisa skip di menit segini. Jadi, apa itu data? Gampangnya, semua yang kamu lihat di layar komputer itu adalah data. Foto, gambar, UI, video, dan suara itu data. Yang memiliki bentuk asli 0 dan 1, alias biner. 0 dan 1 ini adalah tegangan listrik. 0 berarti mati, dan 1 berarti hidup atau tegangan listriknya ada. Dengan cuma 0 dan 1, kita bisa merangkai menjadi sebuah data yang kompleks. Misalnya kayak gini, yang kalau berdasarkan kamus ASCII berarti huruf J. Kalau kita tambah beberapa biner lagi dan jadilah gini, yang berarti joke overuse. Anyway, 0 atau 1 ini kita ukur dengan bit. Contohnya, foto yang dijepret pakai kamera ini memiliki ukuran 2 MB, yang berarti ada 16 juta bit atau 16 juta 0 dan 1-nya. Dan kalau kita hapus foto ini, apa yang terjadi? Masuk ke recycle bin? Jawabannya iya dan enggak. Ini tuh tergantung dari media penyimpanannya. Ada 3 perangkat yang akan kita bahas: RAM, SSD, dan HDD. Di RAM, data disimpan di sel gabungan antara transistor dan kapasitor. Di SSD, mereka disimpan sebagai muatan listrik yang terperangkap di sel-sel floating gate MOSFET. Sedangkan di HDD, mereka disimpan di piringan magnetik. Dan kita mulai dari HDD dulu. Ketika kamu menghapus file, datanya akan masuk ke recycle bin atau trash. Ini namanya soft delete. Tapi sebenarnya file itu nggak pindah tempat dan nggak benar-benar dihapus. Jadi bisa mudah dikembaliin. Drive atau media penyimpanan itu punya file system. Anggap aja kayak table-table daftar isi yang ngasih tahu komputer di mana lokasi file-file kita. Contohnya, sektor sekian-sekian tempat nyimpan foto rahasia. Atau sektor sekian-sekian untuk nyimpan file sistem 32. Jangan dihapus. Dan file yang di recycle bin itu cuma catatan lokasinya aja yang dipindah. Jadi kalau kita hapus file permanen dari HDD, yang dihapus itu sebenarnya cuma daftar isinya aja, bukan filenya. Jadi filenya itu masih ada di dalam HDD, tapi komputer nggak tahu lagi tempatnya di mana. File yang dihapus ini masuk ke status yang disebut dengan ghost state atau status hantu. Dia nggak kelihatan di sistem komputer, tapi secara fisik masih ada di dalam HDD. Walaupun datanya sudah hilang dari recycle bin, datanya masih bisa dikembaliin dengan software recovery, kayak software ini. Kok bisa? Karena recovery tool itu nggak butuh daftar isi. Mereka bisa scan sektor secara mentah, cari pola file, dan nyusun ulang potongan datanya, selama sektor itu masih belum tertimpa data baru. Untuk benar-benar menghapus data dari HDD, itu dengan cara menulis data-data baru di tempat yang sama. Jadi, kalau kamu menghapus data yang besar dan cuma nulis data yang kecil-kecil aja, di sebagian sektor bakalan masih memiliki data yang lama. Dan data ini bisa bertahan selama bertahun-tahun. Tapi nggak cuma itu aja. HDD modern nggak hanya punya daftar isi, tapi juga punya journaling. Sistem ini mencatat log dari semua yang terjadi. Setiap file yang dibuat, dimodifikasi, dipindah, atau dihapus. Jadi, walaupun datanya benar-benar sudah hilang, lognya bakalan masih ada. Tapi, buat apa fitur ini? Buat investigator forensik untuk melacak sampai inti HDD. Mungkin ini yang dimaksud dari masukin PC ke air kalau yang punya udah mati. Oke, itu HDD. Tapi kalau SSD, di solid state drive bekerja dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Di sini data dijebak di dalam sel floating gate MOSFET. Kalau ada listrik berarti 1, kalau nggak ada listrik ya 0. Sama seperti HDD, file yang dihapus masuk ke recycle bin dulu. Barulah di sini SSD punya sistem yang namanya trim. Di sini data benar-benar dihapus. Semua angka binernya diubah menjadi 1, bukan 0. Kenapa 1 bukan 0? Di memori flash, sel tanpa elektron terperangkap sebenarnya dibaca sebagai 1. Ketika kamu menjebak elektron di sel, itu akan menciptakan muatan negatif yang mengubah tegangan ambang. Dan sekarang dibaca sebagai 0. Menghapus berarti mengeluarkan elektron yang terperangkap itu, mengembalikan sel keadaan alaminya yang tidak bermuatan atau 1. Bingung? Emang, SSD itu juga nggak bisa menghapus data per 1 byte. Untuk mengubah 1 byte data, dia harus menghapus 1 blok data dari 256 KB sampai 4 MB. Terus masukin data yang baru. Jadi nggak kayak HDD di mana data yang dihapus hanya duduk di sana menunggu untuk ditimpa, SSD secara proaktif membersihkan sampai ke akarnya. Jadi untuk recovery data yang sudah dihapus dari recycle bin itu sangat sulit. Bukan berarti mustahil ya. Dengan peralatan khusus dan keahlian yang cukup, recovery data dari SSD itu masih mungkin. Hanya aja jauh lebih sulit dan mahal daripada HDD.
Kalau di SSD tadi data yang dihapus malah jadi satu semua, di RAM data yang dihapus jadi 0 semua, yang mana ini kelihatan lebih masuk akal. RAM menyimpan data di kapasitor, komponen elektronik kecil yang menahan muatan listrik. Kapasitor itu muatannya bisa habis atau menguap, alias datanya bocor. Makanya RAM harus merefresh datanya berkali-kali setiap detik. Begitu listrik mati, muatannya hilang, dan datanya ikut lenyap. Dan untuk menghapus data di RAM, ya tinggal matiin aja komputernya. Simple kan? Oke, jadi menghapus file itu nggak benar-benar terhapus filenya. Terus gimana dengan format? Sesuatu yang kalian lihat kalau kalian klik kanan di partisi. Ada dua tipe format, quick format dan full format. Quick format itu cuma menghapus daftar isi dari drive. File-file lama masih ada, tapi komputer nggak punya daftar lokasinya lagi. Full format itu lebih menyeluruh. Di HDD, Windows akan memeriksa bed sektor dan menulis ulang setiap sektor dengan data kosong. Jadi, file lama benar-benar tertimpa. Tapi di SSD, ini berbeda. Full format nggak akan menimpa seluruh drive, melainkan cuma memicu perintah trim untuk menandai semua blok sebagai kosong. Setelah itu, controller SSD akan menghapus isinya sendiri di background. Jadi gitulah apa yang terjadi sama data yang sudah dihapus. Kalau di HDD datanya nggak benar-benar hilang sampai tertimpa data baru, kalau di SSD datanya benar-benar terhapus, tapi susah untuk di-recovery. Dan data di RAM hilang menguap. Seperti biasa, kalau ada yang salah silakan dikoreksi. Anyway, bye!